Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal wafa, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Musholla Al-Ikhlas serta seluruh jamaah sholat subuh yang hadir pada pagi hari ini. Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari virus corona, dan yang paling penting adalah semoga kita diberikan iman dan Islam yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pembahasan yang akan kita bahas di pagi hari ini adalah tentang fiqhul muqarin, fikih perbandingan mazhab, yang mana Bapak Ketua DKM waktu telepon saya ingin agar dibahas kembali tentang muqaddimah dari pelajaran fikih ini. Karena biasanya kalau kita langsung membahas ke materi dan juga perbedaan, itu akan timbul kebingungan. Terus yang benar yang mana, Ustadz? Yang satu baca bismillahnya sir, yang satu baca bismillahnya jahar. Yang satu pakai kunut, yang satu tidak pakai kunut. Lalu yang benar yang mana? Muncul pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Kemudian muncul juga pertanyaan, kenapa kita harus mengikuti mazhab, 4 mazhab? Mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Kenapa kita tidak langsung bermadhab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah itu yang benar, Ustadz? Dan juga kenapa madhab itu harus 4? Kenapa enggak ada madhab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Kenapa enggak ada madhab Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu? Kenapa gitu? Makanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul. Penyebabnya adalah karena kita belum mengerti sejarah tentang at-tasyri' al-islami, perkembangan syariat Islam, yang mana kita hidup 15 abad setelah Nabi Muhammad SAW, sehingga perkembangan dari syariat Islam ini mengalami perubahan-perubahan. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, hukum Islam atau at-tasyri' al-islami, syariat Islam, itu bersumber dari Al-Quran, yaitu kitabullah, dan juga hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dulu para sahabat ketika ada permasalahan, itu langsung tanya kepada Rasulullah. Dan biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menunggu wahyu
untuk menjawab pertanyaan itu. Jadi sumber pada zaman Nabi Muhammad SAW ini dua. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah hadis. Ya, dan ini nggak ada perbedaan pada waktu itu, karena ketika ada sebuah masalah itu langsung ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau sekarang Bapak mau tanya Nabi Muhammad udah nggak ada. Ya Rasulullah, yang benar itu bismillahnya jahar atau bismillahnya sir. Nggak bisa tanya kita kepada Rasulullah. Tuh. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW wafat, ya, beralih kepada zaman sahabat dan juga zaman tabi'in, itu hukum Islam mengalami sebuah pengembangan. Karena pada zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu itu Islam masuk ke Persia. Islam masuk ke Romawi. Bercampur peradaban Islam dengan peradaban Persia dan Romawi. Orang yang memeluk Islam bukan hanya orang Arab. Orang-orang non-Arab pun banyak yang memeluk Islam. Sehingga permasalahan-permasalahan yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW ini muncul di zaman para sahabat. Ya. Makanya ketika di zaman sahabat hukum bertambah lagi. Masdarnya atau sumbernya yaitu ijtihadus sahabat, ijtihadnya sahabat. Dengan cara apa para sahabat ini? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika diminta fatwa pada waktu itu, kemudian beliau nggak menemukan dalilnya di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, maka dipanggil para sahabat, kibarus sahabah, sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi Muhammad, kemudian diajak bermusyawarah dalam masalah itu, kemudian diputuskan. Sehingga kita biasa mengenal putusan bersama dengan istilah apa, Pak? Ijma. Muncul ijma di situ. Ya. Jadi sehingga dalil itu tidak hanya Quran dan Sunnah lagi pada zaman itu. Karena tadi ada permasalahan-permasalahan pada zaman sahabat yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Apa contohnya? Contohnya adalah ketika para sahabat menaklukkan Persia, itu kekayaan itu luar biasa. Tanah yang diambil oleh orang Islam itu begitu luas. Ya, ghanimah harta rampasan perang itu begitu banyak. Kalau zaman Nabi dapat ghanimah diapain, Pak? Diapain? Dibagi dengan khumus 1/5 untuk Rasulullah, 1/5-nya untuk Rasulullah, sisanya dibagi untuk para mujahid, orang-orang yang berjihad. Lah tanah seluas itu dari mulai Hijaz sampai ke Irak, sekarang Irak dan Iran, dulu namanya itu Persia, sampai ke Rum, Romawi, dulu Mesir, Syam itu di bawah Romawi, sampai ke situ. Lalu apa bisa tanahnya itu dibagi-bagi? Nah, disinilah muncul ijma, kesepakatan dari para sahabat bahwa tanah tersebut tidak dibagi, tetapi menjadi milik bersama di bawah Baitul Mal, di bawah lembaga keuangan negara pada waktu itu yang dipakai
untuk memenuhi kebutuhan umat Islam. Apakah ada sahabat yang tidak setuju pada waktu itu? Ada. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu sempat tidak setuju. Karena memang di zaman Nabi Muhammad SAW semua ghanimah itu dibagi. Tetapi karena banyak sahabat yang melakukan syura, musyawarah, wa syawirhum fil amri wa amruhum syura, musyawarah semuanya, terbentuklah sebuah kata sepakat yang disebut dengan ijma, dan ini menjadi dasar yang ketiga di dalam syariat Islam. Makanya enggak Al-Quran dan Sunnah aja, ijma pun bisa. Ya, apakah bisa terjadi ijma di zaman sekarang? Bisa. Bagaimana contohnya? Hukum rokok contohnya. Masih ada yang merokok jemaah Al-Ikhlas? Ya, rokoknya permen saja ya. Ketika kita mau mengumpulkan semua ulama-ulama yang ada di semua negara, contohnya Indonesia punya Majelis Ulama Indonesia, ya, Mesir punya Darul Ifta Mesir, lembaga fatwa Mesir, ya, Saudi Arabia punya Darul Ifta, lembaga fatwa Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, Kerajaan Arab Saudi. Di Sudan ada. Semua kumpul nih, bahas gimana hukumnya rokok. Semua sepakat bahwa rokok itu hukumnya haram. Maka terjadilah ijma. Gini loh. Ini apa namanya? Dan ini menjadi nanti dasar hukum. Apa hukumnya rokok? Haram. Dengan dalil apa? Ijma saumpama. Tapi kan nggak terjadi ijma ya. Masih ada yang memperbolehkan ya. Masih ada yang memakruhkan ya kan. Belum rela ya. Belum rela. Ya ala kulli hal, berarti belum terjadi lah ijma kan, kalau sekarang kan gitu ya. Belum terjadi ijma. Tapi saumpama itu terjadi ijma, semua ulama di dunia mengatakan sama satu kata, maka disitulah menjadi dasar hukum yang ketiga. Ya, jadi dasar hukum. Kemudian ketika sahabat sudah meninggal, digantikan pada era tabi'in, ada Imam Hasan al-Basri, ada Sufyan al-Thawri, ada Abdullah ibn Zubair, ada Urwah ibn Zubair, ya, zaman-zaman tabi'in, zaman-zaman Imam Nafi', ya, guru dari Imam Malik. Ini perkembangannya lebih dahsyat lagi. Kenapa lebih dahsyat lagi perkembangannya? Karena Islam pada waktu itu sudah masuk ke Eropa. Masuk ke Eropa. Jadi di zaman Nabi Muhammad SAW itu Islam hanya di Hijaz dan sedikit bagian di Yaman. Hanya di kota, kalau sekarang ya Saudi Arabia itulah sekitar segitu, sama sedikit negara di Yaman. Itu di zaman Nabi. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq, di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu naik ke Persia. Di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu naik ke Romawi. Ya, ini saya gambarin sedikit biar Bapak ini paham ininya ya, paham petanya. Jadi Saudi Arabia itu di bawah, Hijaz, Mekah, Madinah itu di bawah. Kemudian naik ke atas, ke utara berarti ya. Ini yang atas ini adalah Irak dan Iran. Dulunya adalah Persia. Rajanya namanya Kisra. Ya, ini ditaklukkan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Waktu itu menjadi panglima perangnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah naik ke atas melebar ke mana? Kemana Pak? Ke barat. Ke barat sedikit, di situ ada Syam. Syam itu 4 negara. Palestina, Lebanon, Suriah, dan Masya Allah. Belum pernah ke sana Pak? Belum. Kita doa semoga tahun depan kita bisa mengunjungi Masjidil Aqsa. Amin, amin. Itu ada di Syam, Suriah, Lebanon,
Palestina, Yordania. Ini 4 negara sekarang. Dulu namanya Syam. Itu dulu adalah kekuasaan Romawi. Ditaklukkan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah pada waktu itu. Jadi melebar ke barat. Nah, harusnya itu kan ke utara lagi. Kan ini kan dari selatan ke utara. Bener kan? Tapi di utara itu mentok, Pak. Kenapa mentok? Karena di situ ada benteng terkuat sepanjang sejarah, ada di Turki. Apa namanya? Konstantinopel. Ya, Konstantinopel. Ada Konstantinopel. Jadi mau ke utara lagi nggak bisa. Abu Ayyub Al-Ansari rahimallahu taala karena ingin mengejar hadis latuftahanal Konstantiniyah, akan terbuka kota Konstantinopel. Wa ni'mal amiru amiruha, sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang memimpin pada waktu itu. Ya, wala ni'mal jais, dan sebaik-baiknya tentara adalah tentara yang ikut pada waktu itu. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, kalau sampai aku meninggal belum terbuka kota Konstantinopel, kuburkan aku di depan benteng Konstantinopel. Sampai meninggal Abu Ayyub Al-Ansari tidak terbuka Konstantinopel. Akhirnya karena tidak bisa sampai ke utara, geser ke barat. Di situ ada Tunisia, di situ ada Aljazair, di situ ada Maroko, Mesir. Itu ke barat, Pak. Ke barat semuanya. Karena nggak mau ke utara udah nggak bisa, mentok tuh. Jadi ke barat. Begitu nyampe ke Maroko, Al-Maghrib, ke Maroko, ya, ini orang-orang Maroko dulu disebut dengan Maghrib karena yang paling ujung barat. Sekarang baratnya sudah ada lagi, Amerika ya. Dulu belum berpenghuni itu, atau sudah ada penghuninya tapi belum ada peradaban maju di situ ya. Sehingga ketika di Maghrib, di Maroko itu ada selat. Ada selat untuk bisa masuk ke Eropa, ya. Dan di situ ada kota yang disebut dengan Andalusia. Pada zaman siapa umat Islam menginjakkan Andalusia? Di zaman sahabat? Tidak. Karena sampai sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Islam belum menginjakkan ke Andalusia. Sayyidina Ali digantikan Muawiyah ibn Abi Sufyan, sahabat Nabi Muawiyah, belum bisa menginjakkan kaki di situ. Setelah Muawiyah siapa? Halo? Yazid bin Muawiyah, belum bisa menginjakkan kaki di Andalusia. Ya, masih ke barat lagi. Terus setelah Yazid bin Muawiyah siapa? Udah mulai gelap gitu. Kalau sudah ke situ udah mulai gelap. Siapa? Ingat-ingat namanya. Muawiyah bin Yazid. Muawiyah lagi khalifahnya namanya. Ya. Jadi Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Muawiyah. Setelah Muawiyah siapa? Yazid bin Muawiyah. Setelah Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid. Setelah Muawiyah bin Yazid, Yazid bin Muawiyah lagi. Oh enak ini ngapalinya kalau kayak gitu. Enggak. Setelah Muawiyah bin Yazid digantikan oleh gubernur Madinah yang bernama Marwan ibn Hakam. Marwan ibn Hakam namanya. Marwan ibn Hakam belum bisa Islam masuk ke Andalusia pada zaman putranya Abdul Malik ibnu Marwan mulai masuk dan ditaklukkan kota Andalusia di putranya Abdul Malik ibnu Marwan. Siapa? Al-Walid ibnu Abdul Malik ibnu Marwan. Pada masa beliau ini Andalusia jatuh dan Eropa ini dikuasai oleh umat Islam. Jadi ketika umat Islam nggak bisa ke utara, nggak bisa masuk ke Eropa karena terhalang benteng Konstantinopel,
ke barat, naiknya ke utara dari Maroko. Masya Allah, para mujahid-mujahid kita ya, untuk menyebarkan agama Islam ini. Ya. Nah, setelah masuk ke Andalusia pada zaman tabi'it tabi'in, semua ilmu dari peradaban-peradaban itu diterjemah dalam bahasa Arab. Sehingga ada 3 madrasah besar. Orang kalau mau pintar pada masa itu harus belajar di 3 tempat. Yang pertama ada di Hijaz, Makkah, Madinah, di Imam Malik dan seterusnya, dan murid-muridnya. Yang kedua ada di Irak, muridnya Abdullah ibnu Mas'ud, ada Hasan al-Basri di situ. Kemudian muridnya Hasan al-Basri ada Imam Abu Hanifah. Muridnya Imam Abu Hanifah ada Muhammad ibnu Hasan Asy-Syaibani, ada Abi Yusuf. Kalau orang mau alim harus ke Irak dulu. Kalau sekarang orang mau alim harus ke Amerika, harus ke Eropa. Dulu kalau orang mau alim harus ke Madinah, harus ke Irak. Setelah itu dibuatlah pada waktu kekhilafahan Amawiyah ini, di zaman Walid ibnu Abdul Malik ibnu Marwan, dibuatlah Andalusia sebagai pusat keilmuan. Semua ilmu dipelajari di Andalusia. Ya, semua ilmu teknologi, semua ilmu umum, semua ilmu agama itu bercampur semua di situ. Makanya pada zaman tabi'in dan zaman tabi'it tabi'in mau mengijmakkan itu sudah mulai susah. Karena luasnya sudah mulai banyak. Lalu bagaimana cara mujtahid pada waktu itu, para ulama pada waktu itu untuk berfatwa? Padahal permasalahan-permasalahan baru ini muncul. Mau ngumpulin ulama semuanya sudah susah karena sudah wilayahnya sudah terlalu luas. Gak seperti sekarang ada WhatsApp, Pak. Gak seperti sekarang teknologi pada waktu itu. Sehingga para ulama mengambil yang disebut qiyas. Bagaimana qiyas itu? Qiyas itu menyamakan satu hukum dengan hukum yang lain ketika ada ilat yang sama. Masuk orang ke Eropa, ternyata di Eropa itu ada tumbuh-tumbuhan opium kalau nggak salah ya. Ya, ada tumbuhan yang bisa memabukkan. Lalu ditanya, ini hukumnya tumbuhan yang bisa memabukkan ini gimana? Nggak ada tumbuhan ini di zaman Nabi Muhammad SAW. Mau kita hukumi haram, Rasulullah tidak mengharamkan. Dicari di Quran nggak ketemu, dicari di hadis nggak ketemu, bikin ijma udah susah. Sehingga para ulama mujahid pada waktu itu memakai hukum qiyas. Hukum tanaman yang memabukkan hukumnya haram dengan dalil innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitani fajtanibuhu. Sesungguhnya khamar, judi, ya, ini adalah sesuatu yang menjijikkan, maka jauhilah. Loh, kan itu kan dalil keharaman khamar. Iya, khamar dengan opium itu sama-sama memabukkan, bisa menghilangkan kesadaran akal. Sehingga inilah yang disebut dengan qiyas. Disinilah Pak, kenapa mujtahid itu berbeda-beda Pak. Kalau antum sekarang di zaman yang 15 abad setelah Nabi Muhammad nggak mau menerima perbedaan ini, padahal perbedaannya sudah ada di zaman Nabi saja sudah ada. Di zaman Nabi saja sudah ada perbedaan. Apalagi di zaman sahabat makin banyak, di zaman tabi'in makin banyak lagi. Apalagi di zaman sekarang di 15 abad kita hidup setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini. Makanya saya Pak dakwah kemana-mana, dari masjid ke masjid, dari kantor ke kantor, dari majelis taklim ke majelis taklim. Saya cuma pengen bapak-bapak ini rukun. Ya, saya nggak ingin saya mendengar ada imam nggak baca kunut, nggak boleh sholat jadi imam. Jadi curhatin teman-teman saya, Ustaz, saya di wilayah saya udah nggak boleh jadi imam. Kenapa? Karena saya nggak kunut, Ustaz. Tuh lihat.
Ya. Ini kan menunjukkan bahwa kesadaran kita untuk berbeda itu masih kurang. Orang beda itu enak kok. Enak nggak Pak beda itu Pak? Coba bapak sama istrinya nggak beda. Enak nggak? Justru karena perbedaan itu timbul kenikmatan. Ada kenikmatan dalam sebuah perbedaan gitu. Makanya ketika antum lihat sanad-sanad imam-imam yang kita ikuti, ternyata mereka ini adalah ulama-ulama yang sanadnya sambung kepada Rasulullah. Terus kenapa harus 4 madhab Ustaz? Kenapa harus 5 madhab? Kenapa tidak ada madhab Abu Bakar? Kenapa tidak madhab Umar? Tidak ada madhab Ali bin Abi Thalib? Kenapa tidak ada madhab Utsman bin Affan? Perhatikan Pak. Karena yang menulis fatwanya secara lengkap dan memberikan dalil-dalil dari semua fatwa dan akhirnya dikaji kitab itu, dibuat sebuah disiplin ilmu, itu adalah madzhabul arba'ah, 4 madhab yang kita kenal itu. Ya, Imam Abu Hanifah rahimallahu taala punya kitab namanya Fiqhul Akbar. Kemudian muridnya Muhammad ibnu Hasan Asy-Syaibani dan juga Abi Yusuf menulis kitab fatwa-fatwanya Imam Abu Hanifah dan diberikan dalil-dalil di bawahnya. Imam Maliki punya kitab namanya Al-Muwatta. Ya, disitulah dikasih dalil-dalil dari fikih-fikih yang diyakini oleh Imam Maliki pada waktu itu. Imam Syafi'i punya kitab 2. Yang pertama adalah Al-Hujjah, ketika beliau masih menjadi mufti atau berijtihad ketika ada di Irak. Kemudian ketika beliau ke Mesir, beliau mempunyai kitab namanya Al-Um. Ya, Al-Um. Al-Um ini kitabnya Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad ibnu Hanbal punya kitab hadis namanya Musnad Ahmad. Artinya para ulama-ulama kita ini membuat hukum fikih dengan disiplin ilmu, dengan usul fikihnya, dengan alasan terjadinya hukum itu, dikaji oleh murid-muridnya, disebarkan pemahaman itu, sehingga terjadilah sekarang yang disebut dengan madzhabul arba'ah, 4 madhab, yang semuanya kalau Bapak pelajari terfokus pada sanad yang sama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Imam Malik rahimallahu taala murid dari Imam Nafi. Imam Nafi rahimallahu taala murid sahabat Abdullah ibnu Abbas. Ya, kemudian Abdullah ibnu Abbas murid dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dan seterusnya. Para mujtahid kita itu sanadnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kok beda Ustaz? Perbedaannya muncul karena sejarah yang saya jelaskan tadi, perkembangan hukum banyak, ya. Kemudian terjadilah perbedaan-perbedaan di dalam masalah hukum. Ya, ini madakhalnya, ini masuknya, sehingga jangan ada lagi kata-kata yang menurut saya memunculkan perdebatan, memunculkan al-ghil, perasaan enggak suka, perasaan memandang remeh amal ibadah saudara kita. Hilangkan perasaan-perasaan itu selama apa yang mereka amalkan tidak keluar dari koridor ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat yang sudah disepakati oleh para ulama-ulama kita. Jelas ya? Ini madakhalnya. Nah, kita masuk ke pembahasan ininya, hukumnya. Ininya contohnya, dan kita kemarin membahas tentang aqwal as-salat, perkataan-perkataan di dalam salat. Berapa menit lagi? 13 menit lagi, ya. Perkataan-perkataan di dalam salat. Kemarin sudah kita bahas masalah hukum takbir dan juga perbedaannya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang hukum apa kemarin? Membaca basmalah di awal surat dan membaca surat. Ya, ada yang mewajibkan harus surat Al-Fatihah, ada yang Imam Abu Hanifah mengatakan yang terpenting adalah Quran.
Kemudian kita hari ini akan membahas tentang masalah bacaan yang kita baca ketika ruku' dan ketika sujud. Ya, bacaan yang kita baca ketika ruku' dan ketika sujud. Jamaah Masjid Al-Ikhlas, kalau ruku' bacanya apa? Ruku' malu-malu, bacanya apa? Beda-beda nih. Wish, masya Allah. Rukun tapi ya? Rukun enggak? Ada yang membaca Subhana Rabbiyal Azim. Coba dong angkat tangan dong yang baca Subhana Rabbiyal Azim. Masya Allah. Ini Subhanallah. Ada yang membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yang angkat tangan. Masya Allah. Terus yang benar yang mana? Disinilah kita perlu ngaji. Kita harus melihat dalil-dalil dan perkataan-perkataan para ulama dalam masalah ini. Baik. Perhatikan ya. Ittafaqa al-jumhur. Mayoritas ulama sepakat bahwa dalam ruku' dan sujud tidak boleh membaca Al-Quran. Karena hadis dari Imam Muslim dan juga Imam Abu Dawud, hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahani Jibril." Malaikat Jibril ini melarangku, kata Rasulullah, an aqra al-Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an raki'an wasajidan, ketika rukuk dan ketika sujud. Maka sebagian ulama tidak memperbolehkan membaca bacaan-bacaan yang ada di dalam Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Quran enggak itu? Boleh enggak dibaca? Tuh. Ya. Kalau itu diniatkan Quran enggak boleh. Tetapi kalau itu diniatkan zikir, diniatkan doa baru boleh. Tetapi untuk ikhtiyat, untuk hati-hati, itu para ulama memilih doa-doa yang maksur minal hadis. Ya, karena tadi ada larangan membaca Quran ketika rukuk dan sujud. Baik. Lalu bagaimana bacaan rukuk dan sujud? Faqala Malikun wa Syafi'i wa Abu Hanifah wa Ahmad. 4 mazhab. Maliki, Syafi'i, Hanafi, Ahmad berpendapat bahwa bacaan ruku ketika seseorang ruku adalah Subhana Rabbiyal Azim thalathan, sebanyak 3 kali. Dan ketika sujud Subhana Rabbiyal A'la thalathan, 3 kali. Mohon maaf, redaksi hadisnya tidak ada lafadz wa bihamdihi. Jelas ya? Ini saya buka-bukaan saja. Ya, jadi Subhana Rabbiyal Azim dan Subhana Rabbiyal A'la. Dibaca 3 kali dan 3 kali. Mana hadisnya? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darimi, bahwa ketika turun ayat di dalam surat Al-Waqiah, fasabbih bismi rabbikal azim. Ya, perhatikan ini hadis nih. Tadi riwayatnya. Ketika turun ayat
fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah, memujilah, mensucikanlah dengan nama Tuhanmu yang agung. Saya ulangi ayatnya, fasabbih bismi rabbikal azim. Ketika turun ayat ini, maka faqala lana Rasulullah ini berkata kepada kami, ij'alu fi ruku'ikum, jadikanlah tasbih dengan Allah al-azim di dalam ruku' kalian. Surat Al-Waqiah ayat 74. Jadi ketika turun fasabbih bismi rabbikal azim, Rasulullah mengatakan, jadikanlah ini tasbih ini di dalam rukukmu. Makanya lafaz orang ruku adalah subhana rabbiyal azim, karena ayatnya fasabbih bismi rabbikal azim. Kemudian ketika sujud bagaimana? Ketika turun ayat di dalam surat Al-A'la ayat yang pertama, sabbihisma rabbikal a'la, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'alu fi sujudikum, jadikanlah tasbih ini di dalam sujud kalian. Karena lafadznya sabbihisma rabbikal a'la, pujilah Tuhanmu yang maha tinggi. Maka redaksi sujud menggunakan doa subhana rabbiyal a'la. Jelas ya Pak ya? Maka dalam hal ini Rasulullah SAW ketika turun surat-surat ini menjadikan tasbih-tasbih beliau di dalam rukuknya subhana rabbiyal azim, dan di dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la. Terus yang baca subhanakallahumma coba mana dalilnya? Apakah ada dalilnya? Gak tahu. Apakah ada dalilnya? Nah, waqalat ta'ifatun, sebagian ulama mengatakan doanya bukan itu. Doanya adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau tadi hadis riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Malik. Kalau ini riwayat Imam Al-Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim, annahu alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi, beliau membaca doa ketika rukuk dan sujudnya. Berarti sama doanya, rukuk dan sujud. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Ini doa yang dibaca Nabi sama di dalam rukuknya dan di dalam sujudnya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Terus dalilnya mana? Dalil Qur'annya mana? Yang ketiga, kalau yang subhana rabbiyal azim kan fasabbih bismi rabbikal azim. Kalau yang subhana rabbiyal a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Kalau yang subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, iya, jelas. Ada langsung dari Rasulullah. Apakah ada tuntutan ayatnya? Ayat Qur'annya? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika
wastaghfir. Ada 3. Fasabbih, bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan mintalah ampun. Jadi ibadah itu kalau kita fahami ada runtutannya, Pak. Ketika turun surat An-Nasr ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan rukuk dan sujudnya membaca subhanallah, subhanakallahumma. Ini kan subhanallah, ini kan tasbih. Fasabbih bihamdi rabbika, membaca tahmid. Makanya subhanakallahumma wa bihamdihi. Ada tahmidnya. Makanya begitu ini ada tahmid ditambah subhan rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tetapi ada tambahan wastaghfir, dan mintalah ampun. Makanya ditambah Allahumma firli. Maka kalau kita lihat surat An-Nasr ini, sujud rukuk itu ya 3. Tasbih, tahmid, istighfar. Ya. Kalau kita lihat surat Al-Waqiah, dalam rukuknya tasbih Allah yang Maha Al-A'zam. Kalau kita lihat di dalam surat Al-A'la, tasbih rukuk sujudnya dengan nama Allah Al-A'la yang Maha tinggi. Tapi kalau kita lihat surat An-Nasr, tasbih, tahmid, dan juga istighfar. Lalu yang sahih, yang kuat yang mana? Silahkan jamaah Al-Ikhlas berijtihad sekarang. Ayo. Terus yang kuat yang mana? Enggak. Kita ke rukuk sujud dulu. Kita jangan, itu nanti beda lagi itu nanti ya. Jangan kemana-mana. Sudah selesai waktunya soalnya. Terus jamaah Al-Ikhlas lihat seperti ini. Yang rajih yang mana? Yang kuat yang mana? Semuanya kuat. Masya Allah. Dua-duanya kuat. Alasannya apa? Baik. Lihat nih ya. Ulama yang mentarjih, yang menguatkan bahwa subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfiri lebih kuat, karena surat An-Nasr ini turun ketika menjelang Fathu Makkah, terbukanya kota Makkah, yang menunjukkan bahwa berarti doa itu dibaca di akhir-akhir hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan surat Al-Waqiah, surat Al-A'la, surat Makkiyah, benar enggak? Berarti itu dibaca di awal-awal ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Sehingga ulama yang mengatakan lebih utama membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, ini menggunakan dalil takhir, karena itu lebih akhir, berarti lebih kuat, lebih kita pakai. Karena ketika Rasul mengamalkan, kemudian Rasul mengganti amalannya ini, ya, kira-kira lebih dipilih yang mana? Ya. Jadi ganti semua ini. Oh, ganti semua berarti ini. Sepakat nih, ganti semua. Makanya nanti ada penguatnya banyak sekali. Kalau yang ada yang pakai redaksi subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Tetapi Bapak harus ingat, sesuatu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah selamanya akan tetap menjadi amal sunnah. Saya ulangi, sesuatu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, selama Rasulullah tidak menghapus hukum itu, maka akan tetap menjadi amal sunnah. Bukan berarti ketika subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la
Ini dibaca di awal-awal beliau menjadi seorang nabi, kemudian tidak boleh kita amalkan lagi. Kata siapa? Bapak tarawih contohnya. Nabi Muhammad tarawih berapa kali? Seumur hidupnya Nabi Muhammad, sholat tarawih di masjid dipimpin Nabi Muhammad, bermakmum para jamaah berapa kali? Berapa kali? 3 kali. Bapak amalinya kapan? Setiap malam. Tuh, gimana tuh? Kan Rasulullah setelah itu tidak tarawih lagi, tidak keluar lagi. Tapi hukum kesunahan ini akan tetap selalu ada, walaupun amalan itu sudah tidak dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la ya benar, yang membaca subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli juga benar. Yang terpenting tidak cakar-cakaran. Masya Allah. Nanti kunut ya. Baik, saya tutup dulu, nanti kita diskusi ya. Jadi mungkin itu kajian kita pada pagi hari ini. Pelan-pelan Pak. Bapak ini agak, nanti kalau kita buka semuanya akan kaget. Ternyata begitu dahsyat perbedaan ulama dalam masalah ini. Dan itu akan menjadikan hati kita ini legowo Pak. Oh ternyata beda. Oh ternyata sama punya dalil. Sehingga tidak ada satu orang yang merendahkan saudaranya yang lain di dalam masalah ubudiyah ini. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfirullah. Baik. Ini pas. Baik, labas. Fadhil untuk silakan insyaallah. Teman sekalian jemaah, silakan untuk bagi yang mau bertanya, tapi kita batasi ya karena perlu ada saudara kita yang mau pergi atau ada acara, kita batasi pertanyaannya 15 sampai dengan jam 6 lewat 15 menit sambil menunggu lewat waktu syuruk ya. Lewat waktu syuruk itu kan setelah melewati masa proses terbitnya matahari. Kemudian pertanyaannya saya minta untuk yang pokok, jadi jangan cerita flashbacknya, tapi langsung poin pertanyaannya apa sampaikan kepada Ustaz. Baik, Fadhil, siapa yang mau bertanya? Pak. Masalah tadi sujud dan rukuk kalau kita ganti zuhur baca ini, asar baca ini. Masya Allah. Ini pertanyaan dahsyat nih. Bagaimana hukumnya mencampur? Ya kadang kunut, kadang enggak. Tadi imam kita kadang bismillahnya jahar, rakaat pertama saya kaget tadi. Kadang bismillahnya sir. Ya. Kadang apa? Duduk tasyahud. Duduknya kadang duduk tasyahud awal di rakaat subuhnya, ya, iftirash, kadang duduknya tawar. Gimana? Orang yang mencampur seperti itu. Yang Bapak pertanyakan ini diambil kaidah dari sahibut tafsir Al-Imam At-Tabari. Beliau mempunyai kaidah di dalam masalah fikih yang kaidah ini menurut saya bisa kita praktekkan di masa kita sekarang. Karena kecenderungan para mujtahid dulu itu memang mentarjih. Mentarjih itu diambil yang paling kuat dalam pemahaman dirinya. Jadi semua yang diyakini adalah yang paling kuat adalah subhana rabbiyal azim, pakai subhana rabbiyal azim. Kalau yang diyakini yang kuat adalah subhanakallahumma subhana rabbiyal a'la dalam itu, ya itu yang diamalkan. Nah, Al-Imam At-Tabari itu punya kaidah. Kaidahnya begini. Ta'addudur riwayah yadullu ala ta'addudil waqa'i'. Bermacam-macamnya riwayat menunjukkan bermacam-macamnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga menurut Imam At-Tabari karena yang dilakukan Rasul bermacam-macam, yang kita lakukan ini harusnya juga bermacam-macam. Ini menurut versi Imam At-Tabari. Sehingga seseorang yang sholat
dalam riwayat Imam Muslim menggerak-gerakkan tangan dan selain riwayat Imam Muslim tidak menggerak-gerakkan tangan, maka Al-Imam At-Tabari berpendapat dengan kaidah fikihnya ini, maka terkadang kita menggerak-gerakkan tangan kita dan terkadang kita tidak menggerak-gerakkan tangan kita. Ini riwayat atau pendapat yang dikemukakan oleh Al-Imam At-Tabari. Makanya kalau Bapak bertanya apakah boleh seperti itu, kalau menurut Imam At-Tabari lebih baik seperti itu. Ya, kalau Imam At-Tabari mengatakan lebih baik seperti itu. Karena nanti semua sunnah ini akan pernah kita amalkan. Berbeda ketika kita satu saja, maka nanti akan ada hadis atau sunnah yang tidak kita amalkan dalam ibadah kita. Ya, makanya silahkan Bapak amalkan itu, ya, dengan menggabung kadang pakai ini silahkan. Dan itu memang tidak bertentangan dengan tadi koridor hukum syariah yang telah disepakati oleh para ulama. Allah a'lam bishawab. Pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Yang dimaksud dengan disirkan itu apa suara kita terdengar atau tidak terdengar sama sekali? Dalam masalah kalau membahas tentang ini juga perlu saya sampaikan ya, masalah sir, membaca sir. Ruku itu kan bacaannya sir ya. Sujud juga bacaannya sir, tidak mengeraskan suara. Sir menurut para ulama adalah sebuah perkataan, sebuah ucapan yang hanya didengar oleh dirinya. Ditambah sebagian ulama memberikan definisinya boleh terdengar pelan di orang yang ada di sebelahnya. Itu namanya bacaan apa? Sir. Tapi karena mic-nya di Masjid Al-Ikhlas ini mahal, 2 miliar mic-nya, baca gitu aja udah kedengar di mic itu, maka itu sudah menjadi hukum yang lain. Orang-orang banyak yang dengar. Ya. Kalau kita tarawih di Masjidil Haram, Imam Sudais itu kalau baca basmalah kedengaran karena saking apa? Saking canggihnya mic-nya. Tapi sebenarnya beliau sirkan itu bacaannya ya. Beliau sirkan saking sensitif. Tapi bacaan sir itu adalah pembacaan yang didengar oleh dirinya sendiri. Atau ditambah dengan orang yang ada di pinggirnya tapi dalam keadaan pelan. Dan bacaan sir itu bukan bacaan dalam hati. Nah, bukan bacaan dalam hati. Bacaan sir ini adalah bacaan yang keluar suara tetapi hanya didengar oleh diri. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang lain? Cukup? Cukup, Ustaz. Baik. Tadi sudah dikatakan sama Ustaz, jadi saya akan melanjutkan. Insyaallah kajian ini akan kita gulirkan terus, artinya menjadi jadwal tetap agenda dari Masjid Al-Ikhlas. Kajian setiap Sabtu pada subuh sebagai menambah takwa Islamiyah kita dalam memahami khilaf tanawwu, perbedaan yang sifatnya tanawwu, keanekaragaman dalam memahami sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Karena para ulama mengatakan perbedaan itu ada yang khilaf tanawwu, ada yang khilaf tadad. Ya, ada yang perbedaan keanekaragaman, ada yang sifatnya perbedaan yang bertolak belakang. Yang bertolak belakang yang maksudnya di sini adalah yang tidak keluar dari koridor syariat. Nah, maka kita belajar di tanawwu ini sebagai untuk lebih mendewasakan kita dalam bermuamalah dengan sama kaum muslimin. Karena mungkin zaman-zaman yang sebelumnya ya, kalau sekarang insya Allah sudah mulai banyak perubahan di era-era sekarang walaupun masih ada sebagian, tapi ini bagian dari salah satu hasanah keilmuan kita yang bagian yang terpenting juga dalam kita bermuamalah dengan saudara-saudara kita kaum muslim, sehingga ini menjadikan lebih mengeratkan ukhuwah Islamiyah kita, bertoleransi atau bertasamuh dalam perkara yang benar. Ya, kan ada yang toleransi yang salah, tapi ada yang toleransi yang memang dalam perkara yang benar. Maka ini harus kita ikuti insyaallah. Ini menjadi rutin kita setiap Sabtu pagi. Semoga kita doakan selalu Ustaz Bima Bukhair dalam keadaan sehat. Amin.
diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu memberikan ilmunya kepada kita di setiap Sabtu pagi. Barakallahu fikum. Dari kami terima kasih atas perhatiannya dan hadiran para jamaah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.